Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Sama Ibu Dina ya? Ya, betul. Ibu, perkenalkan ya, nama saya Ranti Ratnasari. Saya mahasiswa RPL angkatan 2. Ya. Di sini saya mau melakukan wawancara sama Ibu. Oh iya. Tentang masalah kesehatan yang Ibu derita sama keluarga. Oh, Apakah iya. boleh? Boleh Bu, mangga. Kalau boleh, saya akan melakukan wawancaranya sekitar 10 sampai 15 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Boleh. Kalau bersedia bisa langsung dimulai. Boleh, Bu. Ibu, sebelumnya apakah ada masalah kesehatan yang dialami saat ini, Bu? Sekarang saya lagi ada sih, akhir-akhir ini saya suka pusing, suka sakit leher juga, berat gitu leher teh. Terus emang sebelumnya ada riwayat darah tinggi juga, udah 2 tahunan gitu. Oh, 2 tahun. Iya. Ibu tahu nggak darah tinggi itu apa gitu? Kalau nggak salah tekanan darahnya naik ya, itu biasanya juga emang saya suka lebih dari 140 gitu, kemarin juga kalau lagi kamu Paling tinggi berapa? paling tinggi kemarin tuh sampai 170. Iya, betul Bu. Tekanan darah tinggi itu dimana tekanan darah Ibu tuh tinggi di atas 130 ya Bu ya. Dan Ibu kebetulan darahnya tinggi-tinggi terus ya Bu, sampai 170. Ibu biasanya tahu nggak sih tanda gejala kalau darah tinggi Ibu lagi kambuh? Biasanya pandangan suka kabur gitu ya, terus pusing juga, apalagi di bagian leher suka berat gitu. Oh, itu yang biasa Ibu rasain juga? Iya, betul. Terus Ibu tahu nggak penyebab dari tekanan darah tinggi itu apa biasanya? Misalnya kalau Ibu lagi kambuh itu biasanya penyebabnya apa? Biasanya kalau saya habis makan makanan yang asin atau apalagi kurang tidur gitu, nggak bisa tidur malam, biasanya sih suka agak pusing kambuh gitu. Berarti itu teh penyebab yang Ibu rasakan Iya. kalau darah tinggi lagi naik ya? Iya. Ya Ibu, betul, itu bisa dipicu dari kurangnya istirahat, banyak makan yang asin-asin juga. Iya. Karena bisa dari usia juga mempengaruhi. Oh, gitu Terus ya. terus bisa juga dari keturunan. Misalkan Ibu punten ya, ada orang tua yang darah tinggi, bisa Ibu juga dari situ. Terus Ibu kalau misalkan darah tinggi Ibu lagi naik, biasanya keluarga menanggapinya seperti apa? Pertolongan yang dilakukan keluarga itu Biasanya suka langsung dikasih obat atau suka langsung dibawa berobat juga gitu, karena kan mereka juga khawatir takutnya kenapa-napa gitu. Iya. Apalagi suami gitu, suka Jadi, langsung ini diantar gitu. terus Ibu selanjutnya jika darah tinggi Ibu lagi kambuh terus tidak diobati, Ibu sama keluarga tahu nggak bisa menyebabkan apa sih kalau misalkan darah tinggi ini nggak diobatin? Tahu, kemarin udah dikasih tahu juga, katanya kalau misalkan lagi nggak kuat atau nggak rutin minum obat gitu, biasanya suka stroke ya. Ya, bisa sampai stroke karena pecahnya pembuluh darah ya Bu ya, sama bisa juga gangguan jantung Bu. Jadi penyakitnya bisa lebih membahayakan Ibu kalau darah tingginya nggak diobatin atau nggak dikontrol ya Bu ya. Terus Bu, jika tidak berobat, terus apa perasaan selama pengobatan ini? Kan Ibu pengobatan udah hampir 2 tahun ya. Gimana perasaan Ibu dan keluarga saat pengobatan ini atau kalau nggak berobat? Saya kalau nggak berobat atau nggak minum obat gitu, ngelihat keluarga kan yang khawatir gitu ya, apalagi suami gitu. Saya juga sedih biasanya, jadi saya suka nurut gitu istilahnya, nggak mau ngebangkang lah istilahnya. Jadi kasihan karena Ya, suaminya, iya. jadi nggak mau dibikin Iya, suami karena khawatir iya, ya. gitu. Bagus Bu. Terus selanjutnya Bu, kalau biasanya kalau Ibu lagi kambuh darah tinggi gitu, biasanya Ibu berobat kemana aja Bu? Biasanya saya suka diantar ke puskesmas kalau misalkan
tengah malam kambuh terus nggak ada obat yang ada di rumah, biasanya suka ke bidan gitu minta tolong. Karena kan kalau udah malam puskesmas tutup. Iya. Oh ya Bu, kenapa alasan Ibu berobat ke puskesmas? Percayakah ke puskesmas? Kalau untuk percaya sih ya saya percaya karena sudah biasa gitu ya. Saya sering bolak-balik juga ke situ berobatnya, nggak sampai yang harus rumah sakit gitu karena dari pelayanan sama cepat tanggap gitu, cepat dilakukan tindakannya juga, diperiksa langsung dikasih obatnya gitu. Jadi cepat tanggap. Ya nggak terlalu lama nunggu juga gitu. Jadi sejauh ini mungkin Ibu dan keluarga mempercayakan kesehatan ke fasilitas kesehatan gitu ya. Terus selanjutnya Ibu selama ini kan udah 2 tahun ya lamanya. Selama sakit ini Ibu pernah berobat kemana aja Bu, selain ke puskesmas, selain ke bidan tadi? Apakah Ibu pernah ke rumah sakit? Enggak sih, belum sampai ke rumah sakit. Tapi kalau keluarga terdekat, anak, suami atau orang tua gitu pernah dirawat ke rumah sakit? Kalau untuk dirawat, suami pernah karena kemarin kena tipes ya, ya jadi sempat beberapa hari dirawat di sana. Gimana Bu dia ke rumah sakit? Pusing ya Bu, Banyak orang ya kalau di sama rumah sakit. nggak tahu karena pertama kali mungkin karena nggak biasa di sini, jadi nggak tahu harus kemana-kemananya gitu. Tapi percaya kalau sakit mah harus ke rumah sakit. Iya kalau udah nggak bisa di kalau nggak bisa di puskesmas ya Bu ya. Bu selanjutnya jarak rumah Ibu ke fasilitas kesehatan jauh nggak Bu? Yang terdekat kan ke puskesmas ya. Berapa? Kalau ini sekitar 15 menitan sih, nggak terlalu jauh, makanya kenapa sering ke puskesmas ya karena dekat juga itu. Biasanya kalau ke puskesmas biasa diantar atau gimana? Kalau suami lagi nggak ada, biasanya saya naik ojek, kalau nggak naik angkot juga. Naik sekali angkot juga nyampe gitu. Tapi kalau misalkan kebetulan suami ada, biasanya suka diantar. Berarti situasional ya. Betul. Ibu, pertanyaan-pertanyaannya sudah disampaikan, wawancaranya juga udah selesai. Berarti bisa disimpulkan sedikit besarnya karena Ibu udah lama pengobatan, jadi Ibu udah hafal tekanan darah tinggi itu apa. Kalau misalkan tekanan darah tinggi nggak diobatin bisa menyebabkan stroke. Terus keluarga juga udah paham kalau Ibu lagi kambuh tuh harus apakan gitu ya, harus diberi obat, harus dibawa ke rumah sakit ya Bu. Tapi untuk memperdalam Ibu tentang tekanan darah tinggi Bu, saya mau melakukan penkes atau penyuluhan ya ke Ibu tentang tekanan darah tinggi. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, boleh. Kalau Ibu bersedia Bu, Ibu ada waktunya hari apa? Boleh hari Minggu. Hari Minggu. Kalau hari Minggu saya libur Bu. Bisa juga hari Senin Selasa. Oh boleh, nggak apa-apa. Hari Senin aja ya Bu ya. Kalau gitu hari Senin jam berapa? Jam 10-an. Kalau gitu nanti Senin saya kesini lagi jam 10 ya Bu ya, untuk memperdalam tekanan darah tinggi ya Bu ya. Kalau gitu terima kasih ya Bu atas waktunya, maaf mengganggu waktunya juga. Mudah-mudahan bermanfaat ya, ini menambah pengetahuan Ibu dan pengetahuan saya juga ya untuk tindak lanjutnya untuk Ibu dan keluarga ya. Assalamualaikum Bu.